apel dalam rangka pamit kenal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk tanggal 5 April 2021 dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Siap. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di lapor apel dalam rangka pamit kenal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. Siap, dimulai. Lanjutkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lama dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Baru memasuki tempat apel. Penghormatan pasukan. Ada pimpinan apel. Warna. Lapor apel pagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dilanjutkan pamit kenal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Marus Satuan Polisi Pamong Praja. Penyerahan tongkat komando dan panji lambang Satuan Polisi Pamong Praja dari Kasat Lama kepada Kasat Baru. Untuk yang pertama, penyerahan lambang Satuan Polisi Pamong Praja dari Kasat Pol PP Lama kepada Kasat Pol PP Baru. Mohon diberikan tepuk tangan. Selanjutnya, penyerahan tongkat komando dari Kasat Pol PP Lama kepada Kasat Pol PP Baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Samsul, Kasat Pol PP Kabupaten Nganjuk. Yang kami hormati Pak Dedi, Sekretaris, para Kabid, Kasih, Kasubag, dan tidak lupa rekan-rekan Satpol PP dan anggota Damkar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti apel sekaligus dalam rangka pamit dan kenal Kasat Pol PP. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 kami dilantik menjadi Sekretaris Satpol PP merangkap Kasat di Kabupaten Nganjuk. Sampai dengan 1 Januari sampai dengan hari yang kemarin 1 April 2021 kami di Satpol PP. Jadi pada saat itu kami dilantik sebagai sekretaris, kemudian merangkap Kasat, terus didefinitifkan menjadi Kasat.
sekretarisnya masih kosong, kemudian sekretarisnya diisi, namun demikian dalam beberapa bulan Pak Cip sakit, kemudian sampai dengan pensiun dini, dan alhamdulillah sekarang ini sudah diisi dengan sekretaris yang baru, sehingga lengkap sudah jabat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada, hanya tinggal satu yang belum terisi. Namun demikian dengan adanya perubahan SPK yang baru, insya Allah nanti semuanya terpenuhi, Pak. Kemudian yang perlu kami laporkan kepada Pak Kasat bahwa di Satpol PP kondisinya seperti ini, mungkin tidak seperti dibayangkan di awal, karena Pak Kasat ini sebelumnya di asisten, ruangannya bersih, rapi, bagus, dingin dan sebagainya. Namun demikian ketika masuk ke Satpol PP kondisinya seperti ini, nah ini perlu disyukuri. Tapi yang jelas dengan adanya Satpol PP keluar dari lingkungan sekretariat yang ada di pemerintah Kabupaten Nganjuk, teman-teman merasa lebih nyaman. Ya, mudah-mudahan Pak Kasat yang baru ini nanti juga bisa nyaman, kerasan, bisa bersinergi dengan rekan-rekan semua dalam rangka melaksanakan kegiatan. Jadi di Satpol PP ini ada rekan-rekan Pol PP, ini ada Damkar yang makonya ada masih nunut di Dinas Lingkungan Hidup. Nunut welek bisa ruangane. Namun demikian bagi teman-teman, gedung yang bagus ini bukan merupakan unsur yang utama dalam melaksanakan kegiatan. Terbukti bahwa dengan adanya kita nunut di lingkungan hidup, pekerjaannya semuanya juga bisa berjalan dengan bagus. Kemudian rekan-rekan Pol PP ketika masuk ke Jalan Kartini ini yang belakang itu dulu juga ada atapnya kita bikin sendiri dari banner bekas. Alhamdulillah pekerjaannya juga bisa terselesaikan dengan bagus. Kesimpulannya, sarana prasarana gedung ini bukan satu-satunya penunjang untuk melaksanakan kegiatan kita dengan baik. Namun yang jelas rekan-rekan bersama dengan jajaran samping ini bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih di pandemi COVID-19 kita setahun lebih berada di lapangan dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan biaya apapun dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ini Pak Kasat. Jadi RP oleh BTT yang sudah diproses mulai Januari sampai sekarang ternyata juga belum bisa selesai. Namun demikian rekan-rekan Pol PP, Damkar ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk tetap semangat, tidak memandang itu siang, malam, hujan, panas, semuanya tetap semangat dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada nusa, bangsa, dan negara ini. Kemudian untuk berikutnya, saya memang dengan Pak Kasat yang baru biar saya nanti tidak nangis, karena aku kudu ngomong kudu nangis ya, tapi saya didampingi Pak Kasat yang baru akhirnya kan tidak bisa nangis. Jadi intinya saya pamit, jadi bukan pisah tapi pamit, karena apa? Kegiatan yang kami lakukan nanti di BPBD ini satu urusan dengan Satpol PP. Satpol PP, Damkar, BPBD ini masih satu urusan, yaitu urusan wajib dalam rangka untuk menjaga ketentraman dan ketertiban. Jadi masih satu rumpun, satu paket seperti itu, sehingga seorang perlu pamit untuk mendino setiap hari kita kerjanya masih bersama-sama. Jadi nangani bencana itu ya bareng. Ya, ini terbukti kemarin pada saat hari Kamis jam 6 itu ada pelantikan, kemudian habis pelantikan ada informasi di Geliman Sawan sana longsor, akhirnya minta bantuan dari BPD, minta bantuan ke Damkar juga dalam rangka untuk penyemprotan tanah longsor yang ada di Desa Geliman. Akhirnya kan juga masih tetap bisa bersinergi, sehingga pada kesempatan ini kami tidak mengadakan pisah, tapi hanya pamit saja. Pamit karena nanti ya secara interaksi kita harus pamit dan pedo penae. Namun demikian secara hati kita tetap satu keluarga antara Satpol PP, Damkar, kemudian di BPD, karena dalam rangka melaksanakan kegiatan kita masih bersama-sama. Intinya 5 tahun berjalan ini saya di Satpol PP mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya kepada rekan-rekan semua, baik itu Satpol PP, Damkar, Satlimas, yang sudah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan di lapangan, tidak mengenal lelah,
dan semuanya kita lakukan dengan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu dicatat sebagai ibadah. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf karena selama berkumpul dengan rekan-rekan saya tidak pernah membedakan ini kasat, ini staf, baik itu yang PNS maupun THL, semuanya ketika di lapangan kita bekerja bersama-sama. Yang penting semuanya kegiatan itu lancar. Lek dunyone ya dipangan bareng, lek enek ya diladani bareng. Ini sudah rumusnya di Satpol PP dan Damkar, dan sampai sekarang ini masih bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk hari ini Pak Kasat, saya mohon izin, saya masih ada di Pol PP menyelesaikan administrasi yang belum terselesaikan. Jadi nanti saya mohon izin masih tinggal di Satpol PP mungkin 1 atau 2 hari sampai selesai ini, sehingga nanti yang kita ngulon, karena dua-duanya juga sangat penting. Yang penting nanti apa yang kegiatan yang pernah kami laksanakan yang menjadi tanggung jawab kami, nanti akan kami koordinasikan dengan rekan-rekan semuanya, sehingga nanti pada saat kita melaksanakan tugas yang baru sudah sama-sama enak, tidak ada masalah apapun. Dan yang terakhir, mohon doa restunya, mudah-mudahan kita semua dalam rangka melaksanakan kegiatan di pemerintah Kabupaten Nganjuk ini bisa berjalan dengan sukses, lancar, dan aman. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan dari Kasat Pol PP dan Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sungguh saya hormati Bapak Wahid selaku Kasat Pol PP yang barangkali tidak tergantikan, karena berbicara masalah Satpol PP ya Pak Wahid gitu. Yang saya hormati Pak Sekretaris, para Kabid, Kasubag, dan seluruh peserta upacara yang bisa hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita syukuri nikmat yang telah diberikan kepada Allah pada kita, apapun bentuknya. Saya menjadi eselon 2 sudah terbiasa Pak Kasat, jadi mulai dari staf ahli, bahkan kegiatan nggak punya, staf juga nggak punya. Kemudian di asisten pemerintahan masalah banyak, jadi masalah banyak, tetapi juga tidak banyak dukungan sarana prasarana dan dana. Jadi saya kira mungkin insya Allah yang berkaitan dengan itu saya sudah terbiasa. Mungkin Pak Sek ini yang nggak terbiasa. Di KPU biasanya kan dana pusat ini besar ya. Tetapi intinya begini, teman-teman sekalian, bahwa kalau materi kita tidak bisa meraih, kemudian gengsi juga tidak, maka satu-satunya yang harus kita jalin adalah keluarga. Oleh karena itu saya mencoba menjadi bagian dari panjenengan semua sebagai sebuah keluarga, meskipun dari segi profil, dari segi performa mungkin saya tidak terlalu pantas ya, mungkin terlalu kecil untuk menjadi Kasat Pol PP, postur tubuhnya. Saya biasa berperang di beracara di pengadilan. Nah, itu biasanya saya dengan teman-teman pengacara itu, kalau misalkan ramai ya dengan teman-teman pengacara. Tetapi sekarang harus dengan fisiknya, mestinya yang pas ini ya Pak Wahid ini. Atau mungkin nanti Pak Sek aja yang berperan sebagai kasat, saya tak di belakang aja. Yang badannya juga besar Pak Sek ini. Intinya begitu, tetapi apapun yang nanti kita ambil kebijakan, yang pertama kita jadikan dasar adalah perda. Kita analisa, mungkin Pak Sek ini juga ahlinya karena beliau backgroundnya sarjana hukum dan magister hukum.
nanti kita kaji semua perda dan perkada. Apapun yang kita ambil dari langkah-langkah penjenengan semua pasti akan kita backup sepenuhnya menjadi bagian dari tindakan kita yang harus kita ambil. Dan mudah-mudahan nanti kami bisa mengemban tugas dengan baik, meneruskan yang selama ini sangat baik diberikan oleh Pak Kasat Pol PP Pak Wahid. Dan saya mencoba untuk bisa meneruskan dengan Pak Sek, nanti bisa secara bersama-sama dan operasional. Nanti saya kira para kabit, para kasubag ini saya kira sudah seperti hal-hal yang harus rutin dilaksanakan. Jadi kami menyerahkan kepada teman-teman semua, dan mudah-mudahan meskipun tadi Pak Kasat menyampaikan kita terpinggirkan kantornya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu tekad kita, komitmen kita, integritas kita, bahwa dengan sarana prasarana yang minim tetapi kita tetap punya semangat, punya komitmen yang tinggi, punya loyalitas di dalam rangka untuk menjalankan ini semua. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi dengan segala kendaraan hati saya memohon support dari panjenengan semua, memohon masukan, kritikan yang konstruktif terhadap membangun citra Satpol PP yang sudah sangat baik ini kita pertahankan, dan syukur bagi bisa kita revitalisasikan hal-hal yang barangkali belum muncul ke permukaan di dalam rangka kita menjaga penegakan perda dan perkada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya! Apel pati dan pamit benar telah dilaksanakan. Laporan selesai. Benar. Penghormatan pasukan. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Berkan. Pasukan diistirahatkan. Selanjutnya dipersilakan Bapak Dedes memperkenalkan diri pada rekan-rekan semua anggota Pol PP. Waktu dan tempat disilahkan. Pada kesempatan ini, Mukodimoh saya ikuti yang terdahulu. Perkenalkan, nama saya Dedi Sutardi. Dari namanya jelas saya bukan orang Nganjuk asli, saya dari Bandung, Jawa Barat. Saya bangga bisa bergabung di kantor Pol PP Nganjuk, walaupun sudah 6 tahun saya meninggalkan Pemda Nganjuk. Bahkan proses alih status saya sudah berjalan sebenarnya. Tetapi karena apapun yang terjadi, ini adalah tugas dan saya harus melaksanakan tugas ini. Saya siap untuk mengabdi di Pol PP Kabupaten Nganjuk, dan saya mohon bantuan, dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama membawa kejayaan dari Pol PP yang kita cintai ini. Rumah saya di Balonggebang, desa, kemudian kecamatannya Gondang, cukup jauh dari sini, kurang lebih sekitar 20 kilo. Dan saya harap ya kita bersama kembali untuk saling memahami, karena mungkin ke depan akan lebih banyak lagi berinteraksi dengan. Mungkin ini aja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.